Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Andrea Maulana, NIM 1931500951. Saya mahasiswa Universitas Budi Luhur Jakarta. Di sini saya mengambil prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video tentang UAS mata kuliah manajemen pemasaran, yang dimana diajarkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Nah, di sini kali ini saya akan membahas bab tentang lingkungan pemasaran. Apa sih itu lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kegiatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Di lingkungan pemasaran, ini ada beberapa komponen kekuatan luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dan pelanggan yang terdiri dari lingkungan internal, yaitu mikro, dan lingkungan eksternal, yaitu makro. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut, seperti yang dikehendaki perusahaan. Perusahaan dapat melakukan kalkulasi sumber daya secara produktif melalui koordinasi faktor manusia dan alat-alat manajemen. Di sini pemahaman lingkungan internal atau fungsi pemasaran dan fungsi non pemasaran pada umumnya perlu ditekankan pada aspek 1. Aspek sumber daya organisasi, meliputi kekayaan, kemampuan dan posisi pasar yang mampu mendukung strategi dan dipercaya dapat berpengaruh terhadap usaha merealisasi tujuan organisasi. Yang kedua, aspek manusia, yaitu sumber daya manusia merupakan kekuatan perusahaan, tetapi sebaliknya dapat juga sekaligus sebagai ancaman perusahaan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, aspek alat-alat manajemen dan teknologi, meliputi sistem informasi, organisasi, dan teknik-teknik operasional. Pengusaha manajemen teknologi atau teknologi mampu memberikan kekuatan pada perusahaan. Nah, lanjut kita ke lingkungan internal pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk. Yang kedua, penetapan harga atau price. Yang ketiga, program promosi atau promotion. Keempat, saluran distribusi atau place. Nah, lanjut kita ke lingkungan internal non pemasarannya. Apa sih itu non pemasaran? Adalah kegiatan-kegiatan operasional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran. Antara lain adalah 1. Produksi atau operasi. Yang kedua, keuangan mencakup struktur dan nilai aset. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, ada pemasaran. Yang kelima, riset dan pengembangan. Dan yang kedua itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal kegiatan pemasaran adalah pengaruh tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau kendali pemasar. Pengaruh tersebut akan memaksa pemasar untuk menyesuaikan arah dan strateginya agar tetap survive di lingkungannya. Nah, di situasi maupun perubahan-perubahan terjadi pada lingkungan luar ini dapat memberikan peluang-peluang atau hambatan-hambatan yang dapat dimanfaatkan atau diatasi oleh pemasar. Tidak semua pemasar mampu menangkal atau bahkan menciptakan peluang-peluang atau hambatan tersebut. Misalnya, regulasi otomotif yang dilakukan pemerintah bagi perusahaan tertentu, misalnya importir mobil mewah, dapat merupakan peluang untuk mengembangkan usaha. Tapi bagi perusahaan lain, eksportir mobil sederhana dapat merupakan ancaman atau itu kebangkrutan. Nah, sekarang kita akan membahas itu lingkungan eksternal makro. Nah, di sini makro itu ada 5 aspek. Nah, yang pertama saya akan jelaskan itu adalah aspek kondisi perekonomian. Apa itu perekonomian? Perekonomian adalah kondisi lingkungan eksternal yang berkaitan dengan persoalan keseimbangan penggunaan sumber daya yang terbatas oleh berbagai pihak untuk menjalankan kegiatan produksi. Konsekuensi dari masing-masing sistem kegiatan pertumbuhan ekonominya memberikan pengaruh terhadap kegiatan perusahaan. Untuk dapat memahaminya, diperlukan berbagai indikator yang dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara.
Indikator-indikator tersebut adalah yang pertama pendapatan dan produk, yaitu ada GNP, GDP, dan tingkat konsumsi. Yang kedua ada harga, upah, produktivitas. Yang ketiga ada investasi. Keempat tabungan. Yang kelima ada tenaga dan kesempatan kerja. Yang keenam ada pemerintah. Yang ketujuh ada transaksi internasional. Itu ada neraca perdagangan, ekspor, dan impor. Kita bahas yang kedua, itu ada hukum, politik, dan peraturan pemerintah. Nah, yang harus dilakukan di dalam hukum, politik, dan peraturan pemerintah ini ada yang pertama, kita hukum lokal, dagang, internasional, badan arbitrasi, hak cipta, kestabilan dan risiko politik, kebijakan moneter dan fiskal, investasi dan industri, perbankan dan perdagangan DN dan LN, subsidi, proteksi, dan pembatasan. Nah, yang ketiga itu ada kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Sebagai warga negara maupun bukan warga negara, pengaruh penduduk bagi perusahaan sangat penting. Penduduk merupakan pasar potensial bagi para perusahaan dan produsen. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan baik. Keberadaan penduduk suatu wilayah atau negara tidaklah tetap, melainkan selalu berubah, baik dalam jumlah, komposisi, maupun perilakunya. Oleh karena itu, perlu dijaga keseimbangannya dengan baik. Nah, di sini kita dapat melihat hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu pertama, perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Yang kedua, distribusi pendapatan penduduk. Yang ketiga, penyebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat, besar anggota dan siklus kehidupan kekeluarga. Kelima, persediaan sumber daya alam. Yang keenam, perencanaan dan ekosistem. Nah, keempat, teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi pengembangan kegiatan proses produksi, tidak hanya bagi cara-cara dalam proses produksi, tapi juga material yang diperlukan untuk proses produksi menjadi semakin baik. Baik produk-produk baru yang diperlukan kemudian cetakan, tetapi juga produk yang tidak lagi digunakan karena sudah usang. Nah, di sini perubahan teknologi terhadap perusahaan sangat perlu. Mereka harus sebagai mengembangkan perusahaan mereka dengan melakukan riset dan pengembangan teknologi. Nah, di sini pengembangan teknologi meliputi beberapa tahap. Ada satu, tahap teknologi baru atau inovasi. Kedua, tahap pengembangan teknologi. Ketiga, ada tahap penggunaan teknologi. Yang kelima, sosial dan kebudayaan. Nah, sosial dan kebudayaan ini meliputi satu, kultur dan etos kerja. Yang kedua, ada konsep keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Keempat, pendidikan dan kualitas kehidupan. Yang kelima, ada kehidupan religius. Yang keenam, ada globalisasi. Dan yang keenam, ada transportasi dan komunikasi. Lingkungan eksternal mikro. Nah, di sini lingkungan eksternal yang langsung berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran adalah lingkungan eksternal mikro. Kenapa begitu? Karena lingkungan eksternal mikro meliputi pelaku-pelaku yang aktif berperan dalam proses kegiatan pemasaran. Meskipun keberadaannya di luar, tetapi pemasar masih dapat mengatur kegiatan-kegiatan mereka. Dengan kata lain, pemasar mampu menggunakan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, satu, aspek pemasok. Pemasok adalah lembaga-lembaga atau individu yang melakukan kegiatan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Nah, di sini pemasok itu memiliki tiga hal, yaitu satu, peran produk yang ditawarkan pemasok. Yang kedua, potensi pemasok melakukan integrasi ke depan. Yang ketiga, persaingan antar pemasok. Nah, yang kedua itu ada aspek pesaing. Ada 4 golongan pesaing bagi perusahaan adalah satu, perusahaan-perusahaan berproduksi barang-barang atau harga relatif sama. Contoh, pesaing dari Honda adalah Toyota. Kedua, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama atau membuat barang-barang yang pada kelas yang sama. Contoh, pesaing Honda sekarang adalah semua perusahaan mobil. Yang ketiga, perusahaan yang produksi barang-barang memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen yang sama. Contoh, pesaing Honda sekarang tidak hanya seluruh perusahaan mobil, tetapi juga perusahaan yang memproduksi jasa transportasi, misalnya kereta api, taksi, sepeda, pesawat terbang, bahkan pejalan kaki. Keempat, perusahaan-perusahaan bersaing untuk melakukan keuangan konsumen. Contoh, pesaing Honda adalah bukan hanya perusahaan-perusahaan dalam industri transportasi atau jasa transportasi, tetapi juga industri real estate, investasi, emas, permata, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada aspek perantara. Perantara atau
Middleman adalah individu atau lembaga-lembaga usaha yang kegiatannya adalah menyampaikan barang atau jasa secara langsung atau tidak langsung dari pemesan dan konsumen. Perantara atau penyedia dapat merupakan usaha yang independen maupun dependen terhadap perusahaan. Kalau perantara independen adalah pedagang yang membeli barang dari perusahaan, mereka dapat merupakan pedagang besar atau pedagang eceran. Kalau perantara independen adalah kegiatan pemasaran perusahaan itu untuk mendekati pasar. Karena kegiatan perantara ini memang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan para agen atau cabang-cabang kantor perusahaan. Dan yang terakhir ada aspek pasar. Aspek pasar mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1, minat karena mempunyai kebutuhan maupun keinginan terhadap barang dan jasa tertentu. Kedua, kemampuan membeli karena mempunyai sesuatu yang bernilai, misalnya uang atau diperlukan dengan barang yang diperlukan. Yang ketiga, akses pembelian atau kesediaan untuk merealisasikan pertukaran tersebut. Nah, di sini pasar meliputi pasar konsumen antara intermediate consumer dan consumer akhir atau final consumer. Konsumer antara adalah pasar yang memberi barang dan jasa bukan untuk konsumsi sendiri. Mereka membeli barang untuk dijual atau terus menjadi barang lain dan jual kembali. Mereka dapat sebagai pedagang atau produsen memerlukan barang untuk masukkan produksinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.